Sebenarnya berdasarkan CV kamu tidak layak masuk ke perusahaan kami. Tapi saya melihat kamu adalah teman lama, makanya saya bersedia bantu kamu. Oke, saya akan datang ke kantor cabang PG Group untuk memeriksanya. Driver, antarkan saya ke PG Group ya. Aduh, maaf, aku kira taksi online aku pesan. Caca, Felicia, kamu mau kemana? aku mau interview di PG Group. Oh, kebetulan juga aku mau ke sana. Yuk bareng aja sama aku. Udah sampai. Felicia, di antara teman sekelas kita cuma aku yang masih nganggur. Kamu gak usah berkecil hati. Kan apapun itu harus langkah demi selangkah. Oh iya, kamu ingat Aura teman sekelas kita nggak yang selalu ranking terakhir itu? Sekarang dia udah jadi pimpinan HRD di PG Group. Sebenarnya aku kesini juga mau minta bantuan dia lewat jalur belakang. Oh ya? Ya udah, kalau gitu kamu nanya aja duluan. Aku mau cari parkir, nanti aku nyusul, oke? Oke. Aura, maaf buat kamu nunggu lama. Di sini kantor, bukan sekolah. Panggil saya pimpinan Aura. Pimpinan Aura, ini resipi saya. Silakan lihat dulu. Sebenarnya berdasarkan CV kamu tidak layak masuk ke perusahaan kami. Tapi saya melihat kamu adalah teman lama, makanya saya bersedia bantu kamu. Makasih Aura, di antara teman sekolah yang lain cuma kamu yang paling sukses. Barusan juga aku memuji kamu di depan Felicia. Felicia, dia juga datang untuk interview. Seharusnya sih begitu. Aduh, ternyata juara satu di sekolah nggak ada hebatnya ya. Coba kamu pikir, dulu nilai kalian begitu bagus, sekarang apa gunanya? Benar-benar. Sudahlah, bantu salah satu atau dua-duanya sama aja. Aku mau lihat dulu kemampuan kalian. Udah lama ya nggak ketemu Aura? Pimpinan Aura. Aura, udah bertahun-tahun kita nggak ketemu. Kamu sekarang udah jadi pemimpin ya? Bener-bener sangat hebat. Kamu gak usah memuji saya dan mencoba dekat dengan saya. Walaupun kamu dan Caca adalah teman sekolahku dulu, tapi saya memperlakukan semua orang di perusahaan ini secara setara. Mana CV-nya? CV? Felicia, kamu datang untuk interview. Walaupun lewat jalur belakang, CV juga seharusnya dibawa. Felicia, kamu datang interview nggak nyiapin CV? Kayaknya kalian salah paham deh. Aku datang ke sini bukan untuk... Sudah, kamu gak bawa CV. Tapi yang lain seharusnya kamu bawa kan? Ini udah aku siapkan. Bagus. Ternyata kamu peka juga. Felicia, apa kamu udah lihat? Inilah perbedaan kamu dengan orang yang memanfaatkan peluang. Kamu yang hanya bertahan dengan prinsipmu. Sampai sekarang, kamu tidak punya pekerjaan kan? Betul itu Felicia. Kamu bisa atau tidaknya masuk perusahaan ini itu semua tergantung pimpinan Aura. Kalau kamu kurang biar aku pinjemin. Ternyata, masuk di perusahaan ini bukan dilihat dari kemampuan dan pendidikannya. Tapi, dilihat dari seberapa tebal amplopnya. Begitu maksudnya. Jangan asal bicara. Di luar banyak orang yang berusaha masuk ke perusahaan ini. Uang ini adalah biaya pelatihan yang mereka bayarkan. Biaya pelatihan? Bagaimana bisa saya tidak tahu? Kamu pikir kamu siapa? Caca, besok kamu ditempatkan di bagian purchasing. Terima kasih pimpinan Aura. Kamu melakukan semua ini. Apa kamu nggak takut kantor pusat akan mengetahuinya? Kantor pusat? Tentu saja tidak mungkin. Atasanku pasti melindungiku. Orang seperti kalian pasti tidak akan memahaminya. Sudahlah, nggak ada uang. Pergi sana, saya sibuk. Perilakumu yang seperti ini sudah sangat parah melanggar peraturan perusahaan. Kamu dipecat. Felicia, kamu berkata seperti ini, kamu pikir kamu pimpinan dari pusat? Felicia, lebih baik jangan cari masalah. Gimana kalau lain kali aja kamu datang lagi untuk interview? Kamu mungkin gak butuh pekerjaan ini, tapi aku sangat membutuhkannya. Hari ini, meskipun presiden direktur datang, uang ini akan tetap saya terima. Saya adalah presiden direktur di sini. Felicia, kamu kebanyakan nonton sinetron ya? Setelah ini, apa kamu akan mengatakan seluruh perusahaan ini milik kamu? Ada apa ini ribut-ribut? Aduh, kakak sepupu. Dua teman sekolahku yang miskin ini datang mencariku untuk interview kerja. Aku udah tolak, tapi masih nggak mau pergi. Barusan kantor pusat menelpon. Direktur akan datang ke sini untuk memeriksa. Hal yang tidak perlu, cepat kamu bereskan. Jika tertangkap, aku tidak bisa melindungimu. Mengerti, Kak? Kok saya lihat kamu begitu familiar ya? Kakak sepupu, dia adalah teman sekolahku dulu. Dia datang kepadaku untuk melamar kerja. Felicia, saya katakan ke kamu ya, kakak sepupuku ini adalah senior manajer di kantor ini.
Manajer Sandra, kamu sekarang udah kenal saya. Direktur Felicia, kenapa Anda di sini tidak mengabari saya? Tahun baru lalu kan kita sudah bersulang atas pencapaian Anda. Apa Anda masih ingat? Direktur Felicia. Direktur Felicia. Manajer Sandra, kalau saya mau masuk ke departemen pemasaran di kantor ini, saya harus bayar berapa? Direktur Felicia, semuanya dia yang melakukannya. Saya tidak ada hubungannya. Kenapa kakak menuduh aku aja? Kakak juga terlibat. Udahlah manajer Sandra, kalau atasannya salah, bawahannya juga udah pasti salah. Kamu menggunakan jabatanmu untuk terlibat dalam nepotisme dan penyuapan. Mulai besok, kamu nggak usah lagi datang ke perusahaan ini. Aura, kamu juga dipecat. Felicia, kamu beneran direktur dari PG Group? Barusan itu aku... Bukannya kamu pengen banget ya masuk ke PG Group? Tapi, kedepannya lagi perusahaan ini tidak akan menerima korupsi dan penyuapan. Besok, kamu bisa datang untuk mulai bekerja. Benarkah? Terima kasih Felicia, aku pasti gak akan mengecewakanmu.